Squad, kembali lagi dalam seri belajar bareng Phoebe yang bab ketiga. Nah, di bab kali ini kita akan belajar bersama-sama sebaiknya ingredients apa sih yang harus dihindari untuk kulit yang berjerawat. Karena kalau kita salah pakai skincare, kalau kita salah dalam memilih ingredients, itu dapat memicu jerawat kita akan lebih teriritasi dan lebih parah lagi. Nah, jadi nonton video ini sampai selesai supaya pada akhirnya kamu ngerti ingredients apa aja sih yang harus aku hindari supaya jerawat aku nggak makin parah. Nah, saat kulit kita lagi berjerawat, kemungkinan besar kulit kita itu akan lebih sensitif. Biasanya jerawatnya merah, meradang, dan kalau dipegang kulit kita itu terasa perih. Jadi sebaiknya kita menghindari ingredients yang dapat memicu iritasi di kulit kita. Nah, apa aja sih ingredients yang dapat memicu iritasi? Yang pertama adalah pewangi buatan atau biasanya disebut sebagai synthetic fragrance. Nah, biasanya kalau kamu lihat di balik skincare produk kamu, ingredients listnya itu tertulis fragrance atau perfume. Nah, biasanya memang pewangi buatan ini dapat memicu iritasi, bikin jerawat kita semakin merah. Bahkan ada beberapa orang yang sangat-sangat sensitif sama pewangi buatan. Nah, tapi kalau kamu tetap mau pakai produk skincare yang ada wangi-wanginya, karena wangi itu kan sebenarnya bikin experience skincare kita lebih menyenangkan kan, kamu bisa pilih pewangi yang lebih natural. Nah, biasanya pewangi yang lebih natural ini mereka pakai dalam bentuk essential oil kayak misalnya lavender, atau bahkan beberapa produk skincare pakai bunga mawar supaya ada wangi-wangi mawarnya. Tapi kalau dengan pewangi yang natural pun kulit kamu masih terasa sensitif, mungkin aja kulit kamu itu sama sekali nggak bisa pakai produk skincare yang ada wangi-wanginya. Jadi sebisa mungkin kamu cari produk skincare yang tanpa pewangi atau biasanya ditulis dengan fragrance free. Nah, ingredients yang kedua yang dapat memicu iritasi kulit adalah alkohol. Nah, ini sering banget dibahas di mana-mana di artikel. Nah, tapi hari ini aku juga mau ngingetin bahwa memang alkohol kalau dipakai terlalu banyak akan membuat kulit kita jauh lebih sensitif dari sebelumnya. Memang sih sebenarnya alkohol ini nggak buruk-buruk amat karena dapat mengontrol minyak berlebih, terutama kalau kamu punya kulit yang berminyak ya. Alkohol ini membantu supaya produksi minyak kita lebih terkontrol. Tapi saat alkohol dipakai terlalu banyak, bahkan terlalu sering, kulit kita bukannya semakin membaik tapi semakin parah. Karena apa? Karena produksi minyaknya itu benar-benar di pause atau di stop sama alkohol dan akan bikin kulit kita lebih kering. Saat kulit kita lebih kering, maka ada kelenjar minyak di dalam kulit kita yang akan memproduksi minyak lebih banyak lagi supaya kulit kita lebih lembab. Nah, kalian pasti tahu kan kalau jerawat itu muncul karena penumpukan minyak. Kalau misalnya kelenjar minyak kita menghasilkan lebih banyak minyak lagi, pori-pori kita akan tersumbat yang akan menimbulkan jerawat. Jadi kalau bisa sih hindari produk skincare yang ada alkoholnya atau penggunaan alkohol dalam skincare-nya dikurangi supaya kulit kita nggak semakin memburuk. Nah, ingredients yang ketiga yang dapat memicu iritasi di kulit adalah SLS atau itu singkatan dari sodium lauryl sulfate. Nah, ini sebenarnya adalah ingredients yang common atau umum banget kita temukan di facial wash. Coba deh kalian cek cleanser kalian atau sabun muka kalian, cek ingredients listnya. Biasanya SLS ini ada di urutan 2 atau 3 teratas, artinya memang SLS ini ingredients yang cukup mendominasi sebuah cleanser. Nah, biasanya kalau kamu punya cleanser yang berbusa atau foamy yang busanya banyak, SLS ini pasti ada ingredientsnya ya, karena ingredients inilah yang bikin sebuah cleanser itu jadi berbusa. Tapi di kulit beberapa orang justru mereka nggak bisa sama sekali pakai cleanser yang berbusa atau cleanser yang ada SLS-nya. Karena hampir sama sih seperti alkohol sih, SLS ini akan bikin kulit kita semakin kering. Bahkan kalau kamu punya jerawat yang sistik atau yang besar yang meradang, SLS ini akan bikin jerawat kamu lebih meradang lagi, lebih sensitif, lebih merah, bahkan bisa bikin kulit kamu itu flaky ya, atau memang jauh lebih kering. Jadi sebaiknya gunakan gentle cleanser. Kalau bisa sih yang tidak berbusa ya.
Nah, jadi itu adalah ingredients yang kemungkinan dapat memicu iritasi di kulit berjerawat. Nah, sekarang kita akan bahas ingredients yang dapat menyumbat pori-pori atau biasanya disebut dengan comedogenic. Nah, kalian tahu kan kalau kulit berminyak itu akan ada penyumbatan pori-pori. Udah minyak, terus kotoran yang akan menimbulkan jerawat lagi. Nah, makanya sebaiknya dihindari ingredients yang terasa berat di kulit. Kalian pernah nggak aplikasiin produk skincare di kulit, terus tiba-tiba kulit kalian terasanya malah berminyak, lebih terasa greasy, berat, bahkan lengket. Nah, sebaiknya produk-produk seperti itu yang dihindari supaya kulit kalian itu pori-porinya nggak semakin tersumbat. Nah, kita lihat dari ingredients yang pertama yang sebaiknya dihindari karena sifatnya yang comedogenic. Yang pertama adalah isopropyl myristate dan isopropyl palmitate. Nah, sebenarnya ingredients ini adalah ingredients yang membantu supaya produk skincare kita itu menyerapnya lebih baik di kulit. Dan ingredients ini juga yang membantu supaya sebuah tekstur produk itu lebih emollient, lebih halus. Jadi saat diaplikasikan ke kulit, produknya itu lebih terasa creamy, lebih terasa halus dan lembut di kulit. Sebenarnya dua ingredients ini nggak bikin iritasi jerawat jadi makin parah sih, tapi memang karakteristik dua ingredients ini terasa berat di kulit, jadi takutnya sih menyumbat pori-pori dan bikin jerawat itu malah lebih banyak. Nah, ingredients yang kedua yang bersifat comedogenic adalah alga extract. Sebenarnya ini ingredients favorit aku sih, tapi memang untuk kebanyakan orang mereka nggak cocok sama ingredients ini karena dia sifatnya melembabkan. Tapi ingredients ini nggak sepenuhnya buruk juga sih, karena dia juga punya benefit, misalnya mencerahkan kulit, terus dia juga berfungsi sebagai antioksidan dan bikin kulit kita lebih lembab dan terhidrasi. Tapi kalau dipakai kebanyakan memang akan terasa berat di kulit yang menimbulkan pori-pori kita tersumbat dan akhirnya berjerawat. Jadi kalau misalnya kamu punya kulit yang cenderung berminyak bahkan berjerawat, mungkin kamu mau hindari dulu ingredients alga extract ini, atau mungkin kalau mau coba boleh, tapi jangan coba kebanyakan ya, karena takutnya akan terasa berminyak di kulit kamu. Nah, untuk ingredient alga extract ini biasanya kita dapat temukan di ingredients list dengan berbagai nama, contohnya brown seaweed atau plankton extract. Nah, ingredients yang ketiga yang mungkin dapat menyumbat pori-pori kita adalah mineral oils atau minyak mineral. Sebenarnya nggak semua minyak itu buruk sih di kulit sih, tapi memang untuk jenis mineral oils ini dia terasa berat di kulit, terutama kalau kamu punya kulit berminyak ya. Itu dia bakal terasa greasy, lengket, bahkan bikin pori-pori kita kadang-kadang tuh nggak bisa bernafas. Contohnya mineral oils yang berat itu adalah parafin dan petroleum. Aku sendiri pun memang nggak cocok sama mineral oil sih karena dia cenderung heavy. Tapi kalau kamu punya kulit yang berjerawat dan berminyak, bukan berarti kamu harus menghindari oil loh ya. Karena justru ada berbagai jenis oil yang bikin kulit kita itu jadi lebih baik. Contohnya apa? Grapeseed oil, sunflower seed oil, bahkan squalene oil. Nah, jenis-jenis oil kayak gini itu bisa terasa ringan di kulit dan lebih cepat menyerapnya dari mineral oils. Nah, yang terakhir nih, aku ada tambahan. Kalau misalnya kamu punya fungal acne atau jerawat yang disebabkan karena jamur, kalian harus berhati-hati dengan produk yang ada fermentasinya. Salah satunya adalah galactomyces. Nah, galactomyces ini sebenarnya adalah ingredients yang fermentasi dari jamur. Nah, galactomyces ini saat diaplikasikan ke kulit, ini yang akan menjadi bikin jamur kita di kulit itu lebih banyak. Dan kalau misalnya pertumbuhan jamurnya meningkat, nah itulah yang akan bikin fungal acne. Jadi kalau kamu punya fungal acne, sebaiknya memang hindari dulu galactomyces. Nah, tapi nih, memang galactomyces ini nggak sepenuhnya jelek kok. Kalau misalnya kamu nggak punya fungal acne, justru galactomyces ini bakal bermanfaat di kulit kamu karena dia berfungsi untuk memperbaiki skin barrier, bahkan sampai mencerahkan kulit. Nah, selain untuk memperkuat skin barrier dan brightening, sebenarnya galactomyces juga berfungsi untuk anti-aging, yaitu untuk menyamarkan garis halus bahkan keriput di wajah. Nah, dari beberapa poin yang tadi aku sampaikan tadi mengenai ingredients yang sebaiknya kamu hindari, aku udah punya beberapa rekomendasi produk yang ramah untuk kulit berminyak, bahkan untuk kulit acne prone dan berjerawat. Nah, yang pertama untuk cleansernya, kamu bisa pilih Unique Bubble Cleansing Foam dan ada juga Pure Camille Cleansing Foam. Nah, walaupun namanya foam, tapi dua cleanser ini nggak mengandung SLS dan nggak bikin kulit kamu bakal makin kering atau makin iritasi.
Terus yang kedua, untuk tonernya, kamu bisa pilih Thayer's Witch Hazel yang unscented. Nah, toner ini dia nggak ada alkoholnya dan nggak ada pewangi buatan atau synthetic fragrance-nya. Jadi akan aman untuk kulit berjerawat kamu. Nah, terus untuk ampulnya, kamu bisa pilih Cosrx Centella Blemish Ampoule. Nah, ini juga ampul yang melembabkan tapi nggak terasa berat di kulit. Bahkan ampul ini ada Centella asiaticanya juga untuk menenangkan kulit kamu. Dan untuk moisturizer, kamu bisa pilih Apple Rose Gel. Teksturnya yang gel, nggak akan terasa berat di kulit kamu dan cenderung lebih cepat menyerapnya. Terus yang terakhir, kalau kamu mau bereksperimen atau mau coba oil, aku rekomendasiin The Ordinary Rose Hip Seed Oil. Nah, oil ini yang memang untuk kulit acne prone, dia akan menghidrasi kulit kamu tanpa menyumbat pori-pori. Oke, jadi video hari ini tentang gimana cara kita menghindari skincare ingredients yang dapat memicu iritasi dan bikin jerawat kita makin parah. Terus aku juga udah kasih rekomendasi produk yang mudah-mudahan cocok ya buat kamu ya, yang ramah untuk kulit berminyak dan kulit acne prone kamu. Nah, sekarang harusnya kamu udah bisa pilih nih produk skincare apa yang cocok di kamu dan produk skincare apa yang sebaiknya dihindari karena punya ingredients yang mungkin dapat memicu iritasi kulit kamu. Nah, menurut aku, kita nggak cuma harus lihat klaim sebuah produk, tapi penting juga sebagai konsumen untuk kita melihat ingredients list. Karena dari ingredients list kita dapat belajar banyak dan kita akan lebih mudah lagi untuk pilih-pilih produk apa sih yang kira-kira cocok di kulit aku. Nah, jadi sampai di sini dulu video kali ini. Semoga kalian merasa terbantu dengan video ini. Jangan lupa subscribe YouTube channelnya Pony Beauty supaya kalian nggak ketinggalan sama video kita yang selanjutnya. Like dan komen di bawah kalau kalian ada pertanyaan ataupun kalau ada saran video selanjutnya. Siapa tahu video selanjutnya adalah requestan dari kalian. Jadi sampai di sini dulu, sampai kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah semuanya.